Jabatan tahun 2020 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Syekh Kuala Aceh. Hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020 saya akan mengadakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIA 2 SMA Negeri 1 Meraksa Aji. Materi perkalian 2 buah matrik dengan menggunakan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika non-rutin dengan menggunakan indikator Polya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan ketuanya dipimpin. Siap. Sudah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Siap. Sudah. Kebiasaan mulai. Ingatkah kamu tentang perkalian matrik dengan skala? Masih ingat? Iya, oke. Tuliskan di papan tulis beberapa contoh perkalian matrik dengan skala. Ada yang bisa memberi contoh? Saya, Bu. Oke. Silakan. Terima kasih ya. Di sini teman kalian sudah menuliskan di papan tulis contoh dari perkalian matrik dengan skala. Pada contoh perkalian matrik dengan skala di papan tulis yang sudah kamu tuliskan, bagaimana cara mengalikannya? Bagaimana cara mengalikannya tadi? Ya, coba salah satu yang di depan sendiri. Bagaimana caranya? Mengalihkan? Oke, mengalihkan semua elemen dengan skala. Oke, terima kasih ya. Lalu, berapa ordo matrik tersebut sebelum dan sesudah dikalikan dengan skala? Berapa? Sebelum dikalikan ini ordonya berapa? 2. Setelah dikalikan ordonya berapa? 2 kali 2 juga. Jadi ordonya tetap ya? Hanya berubah elemennya saja. Coba perhatikan ya. Di sini sudah ada permasalahan. Kita lihat dulu. Suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang 1 di Kota Palembang, cabang 2 di Kota Bandar Lampung, dan cabang 3 di Kota Pekanbaru. Untuk itu diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu ada handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga per satuan peralatan. Kita lihat harganya ya. Harga handphone per unitnya itu 2 juta rupiah. Harga komputer 3 juta lebih mahal dibanding harga handphone.
Berarti berapa? 5 juta ya, 3 juta lebih mahal dari 2 juta, berarti 5 juta. Dan harga sepeda motor 3 kali lipat dibanding harga komputer. Berapa kira-kira? 15 juta. Oke. Untuk cabang 1, handphone yang diperlukan yaitu 7 unit, komputer 8 unit, dan sepeda motor 3 unit. Karena perbedaan lokasi, kebutuhan peralatan untuk cabang 2 dan cabang 3 berbeda dengan kebutuhan di cabang 1. Nah, karena perbedaan lokasi, wajar ya kalau kebutuhannya itu berbeda. Cabang 2 dijabarkan sebagai berikut ya, kita lihat dulu. Jumlah handphone yang dibutuhkan 2 unit lebih sedikit dibanding dengan cabang 1. Tadi cabang 1 berapa? 7. Nah, 2 unit lebih sedikit berarti berapa? 5. Oke. Jumlah komputer yang dibutuhkan 2 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Tadi berapa? 8. Betul? Iya. Berarti berapa ini? 6 ya. Berdasarkan permasalahan di atas, tentukan total dana pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang. Jika matrik A adalah matrik jumlah barang yang dibutuhkan di setiap cabang dan matrik B adalah matrik harga peralatan tersebut. Gunakan konsep matrik. Nah, jadi kita lihat catatan ya. Baris pada matrik A menunjukkan cabang perusahaan dan kolom pada matrik A menunjukkan peralatan yang dibutuhkan. Matrik B merupakan matrik kolom. Nah, ini tadi yang ditanyakan apa? Oke, salah satu ya. Coba siapa ini? Leoni, coba apa yang ditanyakan? Total dana pengadaan peralatan. Oke, total dana pengadaan peralatan di masing-masing cabang. Gitu ya. Jadi cabang 1 nanti dia itu habisnya berapa? Cabang 2 habisnya berapa? Cabang 3 habisnya berapa? Itu ya yang ditanyakan. Permasalahan 2, Ibu udah selesaikan dari langkah pertama sampai langkah ke-3. Jadi yang pertama kan memahami masalah, udah dituliskan di sini, diketahui dan ditanyakan. Kemudian merencanakan, di sini udah Ibu tuliskan rencananya. Kemudian menyelesaikan masalah, ini udah Ibu tuliskan juga. Cuman tugas kalian adalah mengecek dari ketiga langkah ini ada yang salah atau enggak. Jadi kalian tugasnya mengevaluasi kebenaran jawaban ini. Kalau misalnya salah, salahnya di mana? Terus kalian tuliskan jawaban yang benar itu seperti apa. Gitu ya, itu semua ada di LKPD. Coba kita lihat lagi, pernahkah kalian menemui permasalahan seperti ini? Gimana? Sudah pernah belum? Di minggu kemarin itu ada ya, di penjumlahan dan pengurangan matrik yang sebelumnya itu. Jadi mirip seperti ini ya. Ya, tapi kalau 2 minggu yang lalu itu penjumlahan dan pengurangan matrik, yang ini perkalian 2 buah matrik. Selanjutnya kita lihat di tujuan pembelajaran ya. Setelah melakukan kegiatan berikut, kalian diharapkan dapat menentukan hasil perkalian 2 buah matrik menggunakan masalah kontekstual. Di sini ada peta konsep ya. Kita lihat lagi, ini masalah otentik. Jadi berangkat dari masalah seperti masalah tadi, kita bisa membuat matrik. Kemudian unsur-unsur matrik, di sini ada baris dan kolom. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini ada operasi matrik. Nah, di sini nih operasi matrik, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose. Di sini sekarang kita sedang mempelajari perkalian, gitu ya. Selanjutnya untuk langkah pembelajaran, yang pertama, duduklah dalam kelompok heterogen yang terdiri atas 4-5 orang. Nah, kemarin sudah Ibu bagi kelompok ya. Udah, nanti bisa langsung duduk. Kemudian yang kedua, diskusikan permasalahan yang diajukan dengan teman sekelompokmu. Jadi silakan nanti berdiskusi mengenai permasalahan yang tadi. Kemudian yang ketiga, diskusikan penyelesaian masalah tersebut berdasarkan informasi pada bahan bacaan. Jadi nanti akan Ibu bagikan LKPD, kalian bisa berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan LKPD itu. Nah, kalau masih bingung, nanti bisa melihat bahan bacaan, membaca bahan bacaan lagi. Kemarin sudah Ibu bagikan ya di grup WA sudah? Ya. Udah di-download? Ya. Udah dibaca? Ya. Udah, oke. Selain dari yang sudah Ibu kirimkan, Ibu juga sudah mengirimkan link internet yang sudah Ibu kirimkan dari YouTube dan dari Google itu. Sudah Ibu kirimkan, nanti bisa dilihat juga. Dan ada buku perpustakaan bisa digunakan.
Kemudian yang keempat, rapikan jawaban kelompokmu. Nanti Ibu minta dirapikan lagi. Yang kelima, melakukan presentasi sesuai arahan. Nah, nanti mungkin Ibu akan menunjuk satu kelompok untuk presentasi, kelompok lain dipersilakan untuk menanggapi. Gitu ya. Yang keenam, simpulkan jawaban benar berdasarkan hasil presentasi secara klasikal. Jadi yang terakhir, nanti setelah kita presentasi dan menanggapi, nanti kita akan menyimpulkan mengenai jawaban dari LKPD itu yang paling tepat itu seperti apa, gitu ya. Kita lihat cara kerja dan penilaian. Cara kerja kalian dalam kegiatan ini adalah dengan berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan permasalahan matematika non rutin dalam LKPD. Jadi sudah Ibu sajikan permasalahan yang tadi, kalian bisa menyelesaikannya dengan diskusi. Kemudian akan ada tindak lanjut di akhir pembelajaran berupa tes tertulis. Nah, jadi kalian Ibu minta benar-benar mengikuti setiap proses pembelajaran ini agar nanti di tesnya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke? Kemudian yang terakhir ini, selama kegiatan pembelajaran juga akan ada penilaian berupa yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian keterampilan. Penilaian sikap apa? Yaitu kerjasama dan teliti. Jadi kerjasama itu bagaimana? Ketika kalian berdiskusi, Ibu minta kalian semuanya kerja. Jadi nggak ada yang ikut-ikut aja, gitu ya. Itu kerjasama. Kalau teliti bagaimana? Ya teliti dalam mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD, baik dan juga di penilaian nanti. Kalau nggak teliti, nanti bisa aja jawabannya salah ya di akhir, gitu ya. Kemudian penilaian keterampilan. Keterampilan dalam menyelesaikan masalah menurut arahan yang diberikan. Jadi mungkin keterampilan di matematika itu berbeda dengan keterampilan pada umumnya yang berupa gerak dan otot gitu ya. Kalau di matematika keterampilannya itu mungkin berupa keterampilan kalian dalam membuat tabel, keterampilan kalian dalam mengubah tabel menjadi matriks gitu ya. Selanjutnya, masih ingatkah kalian cara menggunakan aplikasi matrix operation yang di pertemuan sebelumnya sudah kita gunakan? Masih ingat ya? Jika masih ada yang udah lupa, kalian bisa mengakses video YouTube ini ya. Sudah Ibu kirimkan linknya juga di grup WA. Di sini ada tentang cara menggunakan aplikasi matrix operation. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi tersebut untuk mengalihkan dua buah matriks. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan mengamati. Silakan kalian mengamati kembali permasalahan yang tadi ini ya. Silakan. Gimana? Ada yang belum dipahami? Di bagian mana? Ada tidak? Oke, silakan Deva. Pembuatan matrik A dan B. Oh, untuk matrik A dan matrik B ya. Nah, untuk matrik A dan matrik B ini kan tadi sudah ada di catatan ya. Coba kita lihat lagi. Di sini matrik A adalah matrik jumlah barang yang dibutuhkan di setiap cabang dan matrik B adalah matrik harga peralatan tersebut. Kita tuliskan aja ya di papan tulis. Kalau ini matrik A kita buat dalam tabel dulu ya. Ini barisnya itu menunjukkan cabang. Berarti di sini ada cabang 1, di sini ada cabang 2, ini cabang 3. Lalu kolomnya itu menunjukkan peralatan yang dibutuhkan. Apa aja tadi peralatannya? Ada handphone, kemudian komputer, ada sepeda motor. Jadi nanti tinggal diisi aja. Nah, inilah ketemu matrik A. Paham? Untuk matrik B, tadi apa? Katanya matrik B itu berupa matrik kolom. Nah, menunjukkan apa dia? Harga. Berarti ya udah langsung aja. Ini harga. Untuk HP tadi harganya berapa? 2 juta gitu dan seterusnya. Gitu, paham? Oke, bagus. Terima kasih ya pertanyaannya. Selanjutnya, duduklah dalam kelompok heterogen yang terdiri di atas 4 sampai 5 orang. Baik, sebelum kalian bekerja dalam kelompok, Ibu akan memberikan arahan singkat dulu. Ini kalian akan mengerjakan
mengerjakan LKPD. Di dalamnya akan ada langkah-langkah penyelesaian masalah. Ada 4 langkah pemecahan yang tercetak warna merah. Jadi sepertinya kalian sudah biasa dan familiar dengan cara ini ya. Yang pertama itu memahami masalah atau P. Ya, yang kedua merencanakan penyelesaian masalah atau plan. Yang ketiga menyelesaikan masalah do. Terakhir memeriksa kembali atau cek. Nah, jadi silakan kalian mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ini sehingga nanti kalian bisa menyelesaikan masalah ini dengan tepat, gitu ya? Ya. Baik, silakan kalian sekarang bergabung dalam kelompok menurut yang sudah Ibu bagikan kemarin. Oke, silakan. Baik, Ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Kan yang ditanyain harga, jumlah dana, sama jumlah handphone, cabang 1, 7 unit. Montok. berapa sih? Total dana Tulisan. isinya loh. Ada total apa ya? Tapi catatan nanti yang ditanyakan. Tuliskan rencana dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi yang pertama mengalihkan total barang sama harga. Ya enggak? Ya, ketiga ini gimana? Kan yang pertama kan mencari jumlah rekan-rekan, yang kedua mencari harganya, habis itu yang ketiga berarti kita tinggal ngaliin, nanti kan ketemu langsungnya. Jadi Juga mengalihkan ini harga sama jumlahnya. Kemasan tersebut. Pertama menjelaskan kan cabang satunya diketahui. Iya. Oh, ini baru kayak mau gane. Kayak orang sini kini mau lu. Cabang satu ini. Sama satu. Oh ya udah. Satu. Oke. Ini 30. Oh iya, Cik. Yang pertama itu kan berarti kita mencari dulu jumlah peralatan yang dibutuhkan di setiap tempat. Membuat tabel dulu kan ya. Iya, membuat tabel dulu. Mengalihkan ada materi apa kedua materi. Mengalihkan kedua materi. Nyatakan data pada aktivitas tempat dalam Kali ini. 10, 30, Satu, dua dulu, tiga, lima, 60, tiga, total samping nggak apa-apa ya. 14. Oke. songo, sama-sama. 70, 70 wah 63 kode karo mau kok. Ini gimana nih yang mati corporation ini? Ini yang satunya tadi berapa ya? Ini satunya nih. 25, 15. Iya. Kita lihat ya. Apakah sama? 99, 70 sama 63 sama. Bu, ya. Ini mana ya Bu ya? Yang mana? Oh, pertanyaan ini ya? Yang ini aja atau dari depan? Oh, ini ya, ini betul ya. 3x3 dan 3x1. Yang kedua, dengan memperhatikan jawabannya sesuai nomor 2, setelah perhatikan tabel apa alasannya dapat dikalikan
jika jumlah kolom pada matris pertama sama dengan jumlah matris kedua. Jumlah kolom pada matris pertama sama dengan jumlah apa ini? Baris ya? Oh ya, berarti kurang nih baris. Kurang sedikit, tapi itu sangat penting. Elemen. Oh ya. Untuk permasalahan dua ini kalian ini kan udah ada nih, udah penyelesaiannya. Ini kan hanya pengalihan ya, matrik A dengan matrik B. Ini udah selesai jawabannya. Nah, dalam permintaannya kalian itu diminta untuk ngecek ada yang salah atau enggak. Misal diketahui dan ditanyakan ada yang salah enggak, kalau benar ya udah. Terus merencanakan salah atau enggak, kalau benar ya biarin. Kemudian ini dicek. Nah, kira-kira di sini benar atau salah. Kalau misalnya ada salah, salahnya di mana. Terus dari itu cari yang benar itu di mana. Terus dituliskan di sini. Selanjutnya ini yang benar seperti apa, tulis di sini. Paham ya? Oh, ini salah nih. iya. Misalnya 2 kali 3 salah. Bukan ini atasnya. Ini kan? Oh yang bawah ya. 5 kali 1. Ini 5 ya. Ini 4 kali 2 salah. 3 1 kali 2 salah. 1 kali 1. Kalau atasnya salah berarti bawahnya juga salah. Iya. Udah kerjain aja kita. 2 kali 2 ditambah 3 kali min 3 ditambah min 1 dikali 1. Selanjutnya lakukan presentasi sesuai arahan. Nah, sekarang silakan kalian presentasi. Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk presentasi. Nanti yang lain menanggapi ya. Oke. Ibu tunjuk kelompok 1 ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Aktivitas 1, memahami masalah. Diketahui cabang 1 sama dengan 7 unit HP, 8 unit komputer, 3 unit motor. Cabang 2, HP 2 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Komputer 2 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Sepeda motor 1 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Cabang 3, HP 3 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Komputer 3 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Sepeda motor 1 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Harga HP 2 juta, komputer 3 juta, lebih mahal dibanding handphone. Sepeda motor 3 kali lipat dibanding harga komputer. Catatan, garis pada matrik A menunjukkan cabang perusahaan dan kolom pada matrik A menunjukkan peralatan yang dibutuhkan. Matrik B merupakan matrik kolom. Ditanya, total dana pengadaan peralatan di setiap cabang. Jika matrik A adalah matrik sumber yang dibutuhkan di setiap cabang dan matrik B adalah matriks harga peralatan tersebut. Aktivitas 2 merencanakan penyelesaian masalah. Nah, di sini yang pertama mencari jumlah peralatan yang dibutuhkan di setiap cabang. Kedua mencari harga peralatan. Ketiga mengalihkan harga dengan jumlah peralatannya. Terus yang aktivitas ketiga, carilah harga tiap peralatan dan juga masing-masing peralatan di setiap cabang. Nah, di sini harga HP-nya 2 juta dan harga komputernya itu kan 3 juta ditambah 2 juta, jadi harganya itu 5 juta. Harga sepeda motor ini 3 kali dari harga komputer, kan harga komputernya 5 juta, berarti 3 kalinya itu 15 juta. Cabang satunya ada memerlukan 7 unit HP, 8 unit komputer, sama 3 unit sepeda motor. Yang di cabang 2 ini kan HP 2 unit lebih sedikit dibanding cabang 1, jadi di sini jumlah HP di cabang 1 itu ada 7 unit dikurang 2, jadi ada 5 unit HP.
komputernya itu 3 unit lebih sedikit dibanding cabang 1. Di cabang 1 itu kan komputernya 8, jadi kita kurang 2 sama dengan 6 unit komputer. Sepeda motor 1 unit lebih sedikit dibanding cabang 1, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2 unit. Cabang 3 itu 3 unit lebih sedikit dibanding cabang 1, jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. 3 unit lebih sedikit dibanding cabang 1 juga, jadi 5. Dan yang sepeda motor 1 unit lebih sedikit dari cabang 1, jadinya 2 unit. Aktivitas cepat ini menyelesaikan masalah dengan cara mengalihkan jumlah peralatan dengan harga masing-masing peralatan. Tentukan jumlah dana yang dibutuhkan di masing-masing cabang. Nah, ini jumlah peralatannya kita kali sama jumlah harganya. Jadi di cabang 1 itu 7 ini dikali 2 juta sama dengan 14 juta. Terus 8 kali 5 sama dengan 40 juta. 3 kali 15 juta sama dengan 45 juta dan seterusnya. Yang kelompok lain kira-kira ada yang beda atau tidak? Hasilnya juga seperti ini. Iya. Tapi ini belum dijumlahkan ya. Ya, silakan lanjut dijumlahkan berapa hasilnya? Jadi jumlah dana yang dibutuhkan di cabang 1 itu 99 juta, di cabang 2 70 juta, dan di cabang 3 ada 63 juta. Iya. Gimana? Ada yang beda hasil akhirnya? Sama semua. Oke, ya bagus. Lanjutkan. Aktivitas ke-6 ini merencanakan penyelesaian masalah. Yang pertama itu kita mencari dulu jumlah peralatan yang dibutuhkan setiap cabang. Yang kedua mencari harga peralatan. Yang ketiga membuat tabel, dan keempat membuat matriks. Lalu yang terakhir mengalihkan kedua buah matriks atau mengalihkan matriks A dan matriks B. Gimana? Ada yang beda mungkin di perencanaan aktivitas 6, aktivitas 7 ya? Gimana? Sini ya? Oh ya, silakan. Berdiri ya. Kalau punya saya ini nomor 1 mencari jumlah barang di cabang 2 dan 3. Kan cabang 1 kan sudah diketahui ya jumlah. Iya. Yang kedua mencari harga barang, komputer dan sepeda motor. Yang ketiga membuat tabel. Yang keempat mengubah dalam bentuk matriks. Ya. Yang kelima mengalihkan 2 buah matriks. Oke, terima kasih. Ya, jadi intinya begitu ya untuk yang mengerjakan dalam bentuk matrik berarti yang pertama mencari apa? Mencari jumlah barang di cabang 2 dan 3. Kemudian yang kedua itu mencari harga. Kemudian yang ketiga itu membuat dalam tabel. Dilanjutkan mengubah dalam bentuk matrik. Kemudian mengalihkan matrik A dan matrik B. Gitu ya. Oke, lanjut silakan. Aktivitas 8 menunjukkan data dalam bentuk tabel dengan pada tabel A menunjukkan cabang perusahaan. Jadi di baris ini kita tulis cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Dan kalau pada tabel A menunjukkan peralatan yang dibutuhkan. Peralatannya kan ada HP, komputer sama sepeda motor. Nah, yang tabel B adalah tabel harga masing-masing peralatan yang hanya butuh 1 kolom. Jadi kita bikin kolom dengan di sini harga masing-masing peralatan. Aktivitas 9 nyatakan data dalam bentuk matriks. Di sini caranya kita tinggal salin aja yang ada di tabel di sini, terus kita jadi bentuk matriks. Jika matriks C adalah matriks jumlah dana yang dibutuhkan di masing-masing cabang, maka berarti AB sama dengan C. Tentukan elemen-elemen pada matriks A dan B, lalu tuliskan perkalian elemennya secara beserta sampai aktivitas 3. Kemudian tentukan hasilnya. Caranya itu kita punya 7 dikali 2 ditambah 8 dikali 5 ditambah 3 dikali 15 dan seterusnya. Habis itu kalian kalikan dulu. 7 kali 2 14 ditambah 8 kali 5 40 ditambah 13 kali 3 kali 5 sama dengan 45. Terus setelah ketemu kalian jumlahkan dan ketemu nanti hasilnya. Ya, bagus sekali presentasinya. Jadi ini makanya akhirnya bisa diperoleh ya. Ini merupakan matrik A dikali matrik B. Lalu hasilnya seperti itu. Ternyata hasilnya sama nggak dengan cara manual tadi?
Nah, di sini tentukan hasil perkalian matriks A dan matriks B sesuai perhitungan dengan aplikasi matrix operation. Apakah sama hasilnya dengan menggunakan cara manual? Aktivitas 11. Memeriksa kembali. Tentukan hasil perkalian matriks A dan matriks B sesuai perhitungan dengan aplikasi matrix operation. Apakah sama hasilnya dengan menggunakan cara manual? Nah, di sini kami sedang mencoba menggunakan aplikasi matrix operation. Nah, untuk yang belum tahu caranya, pertama kalian buka dulu aplikasinya. Habis itu kalian tekan paling pojok sendiri bagian kiri. Terus kalian pilih, di sini kan ada banyak sih ya tipe-tipe matriks. Nah, karena kita perkalian, jadi kita pilih yang matriks multiplication. Nah, terus kalian setting audionya di bagian atas. Nah, setelah itu kalian salin angka pada soal ke dalam sini. Misal 7, 8, Nah, setelah kalian salin, kalian pencet paling kanan pojok bawah, lalu sama dengan, nah, kan akan keluar hasil beserta caranya. Dan ternyata setelah dilihat ternyata hasilnya sama. Kita 12. Berapa ordo matriks A dan matriks B? Matriks A itu ordonya 3 kali 3 dan matriks B itu ordonya 3 kali 1. Dengan memperhatikan jawabanmu di pertanyaan nomor 2 serta memperhatikan tampilan ordo matriks, apakah setiap dua buah matriks dapat dikalikan? Apa alasannya? Jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Yang selanjutnya, tuliskan dengan kalimatmu bagaimana cara mengalihkan matriks A dan matriks B. Nah, dengan mengalihkan setiap kolom pada matriks pertama dengan setiap baris pada matriks kedua. Kemasan 2. Tentukan hasil perkalian matriks A dan matriks B. Nah, di sini kan sudah disediakan pertanyaan beserta jawaban. Nah, di sini kami telah mengevaluasi dan ternyata terdapat kesalahan pada saat mengerjakan. Nah, setelah kami cek, ternyata hasilnya itu min 6, 11, 23, sama 12. Oke, gimana yang kelompok lain? Bisakah menemukan kesalahannya tadi di permasalahan nomor 2? Permasalahan nomor 2 jawabannya berapa aja tadi, Mbak? Min 6, 11, Coba dilihat. Min 6, 11, 23 dan 12. Sama tidak? Sama ya, kayak ini. Kesimpulannya di sini, jadi kedua buah matriks itu dapat dikalikan jika jumlah kolom pertama sama dengan jumlah baris pada kolom matriks kedua. Dan dengan cara mengalihkan setiap kolom pada matriks pertama dengan setiap baris pada matriks kedua. Terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Berdasarkan hasil presentasi semua kelompok, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai operasi perkalian dua buah matriks? Kita simpulkan sama-sama ya. Dua buah matriks dapat 3. Jumlah kolom. Oke, ya betul sekali ya. Jadi caranya bagaimana? Mengalihkan setiap elemen kolom pada matriks pertama dengan setiap elemen baris pada matriks kedua. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Nah, ini sudah ibu tuliskan di sini ya. Dua buah matriks dapat dikalikan jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Caranya dengan mengalihkan setiap elemen baris pada matriks pertama dengan elemen kolom pada matriks kedua. Selanjutnya, nah di sini sesuai janji ibu tadi, di akhir kegiatan akan ada tes tertulis. Jadi silakan kalian mengerjakan tes ini. Sebelum mengerjakan ini, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang kita masuk ke refleksi ya. Menurutmu
adakah ide untuk proses pembelajaran selanjutnya? Gimana, ada ide? Oh ya, silakan. Dari contoh soal nomor 2 tadi kita mengevaluasikan benar. Mungkin untuk pembelajaran berikutnya bisa diberikan soal seperti tadi, soal tentang mengevaluasi yang lebih mengenal. Oh ya, karena mengasihkan ya kalau mengevaluasi ya. Jadi tidak perlu repot-repot mengerjakan, kalian tinggal, tapi akhirnya mengerjakan juga, ya kan? Tapi sebelumnya kalian itu kalian harus melihat, oh yang salah itu di mananya, itu sehingga pengen lagi ya suka soal seperti itu. Ya, oke, terima kasih pendapatnya. Pada pertemuan selanjutnya akan membahas determinan dan inverse matrik. Itu untuk materi di pertemuan selanjutnya. Untuk pesan moral. Nah, ini Ibu akan menyampaikan pesan moral ya. Ternyata ada banyak sekali permasalahan di kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan matrik, gitu ya. Jadi kayak seperti tadi, ternyata bisa mengalihkan matrik A dan matrik B dari permasalahan yang tadi. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran di siang hari ini, silakan ketuanya untuk dipimpin doa. Siap. Enggak, sudah mulai. Doa mulai. Beri salam.